Bab 1011. Ada 4 gadis dalam foto itu termasuk Wu Fangfang. Salah satu gadis yang berpegangan erat pada Wu Fangfang wajahnya dicakar dengan pisau. Foto ini milik Wu Fangfang, jadi dia pasti orang yang mencakar wajah gadis itu. Kalau dipikir-pikir, jelas Wu Fangfang punya dendam terhadap gadis ini. Cek. Mengingat interaksinya dengan Wu Fangfang, Zhao Yu menyadari akan lebih aneh jika dia tidak punya konflik karena temperamennya yang buruk. Sampai-sampai Wu Fangfang sampai merusak foto itu, pasti ada dendam terhadap gadis ini. Kalau dia tidak mau melihat gadis dalam foto itu, bukankah lebih mudah menghancurkannya saja? Kalau ada yang membolak-balik album itu, bukankah akan canggung? Zhao Yu membolak-balik sisa album itu dengan beberapa keraguan yang berkecamuk dalam benaknya. Setelah melihat beberapa halaman, ia menemukan banyak wajah telah digores dan dirusak dengan pisau lipat. Awalnya, Zhao Yu mengira Wu Fangfang pastilah orang yang pendendam hingga punya banyak musuh, tetapi setelah mempelajarinya dengan saksama, dia menyadari semua gambar yang wajahnya dirusak menunjukkan gadis yang sama. Gadis itu memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan Wu Fangfang, tetapi cara berpakaiannya menunjukkan standar yang jauh lebih tinggi. Dalam beberapa foto grup, gadis itu mengenakan gaun Hennessy dengan gelang giok yang indah di pergelangan tangan kanannya. Meskipun foto-foto itu tidak memiliki cap waktu, dilihat dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka mengambil foto ini saat berusia 17 atau 18 tahun. Kalau dipikir-pikir lagi, gadis yang wajahnya dicakar itu tidak hanya kaya, tetapi juga berpakaian agak dewasa. Melihat lagi, Zhao Yu terkejut menemukan gadis itu muncul di foto keluarga Wu Fangfang dan foto grup Xihai. Wow, Zhao Yu merinding. Gadis ini dan Wu Fangfang, hubungan mereka sungguh luar biasa. Setelah membaca beberapa halaman berikutnya, gadis itu tidak lagi muncul dalam foto-foto setelah Wu Fangfang mulai mengenakan seragam polisi. Tampaknya setelah Wu Fangfang mendaftar di Akademi Polisi, keduanya telah kehilangan kontak. Zhao Yu memeriksa bekas cakaran itu. Bekas cakaran itu mungkin sudah berumur beberapa tahun karena warnanya agak kuning. Bekas cakaran itu belum pernah dirusak oleh Wu Fangfang baru-baru ini, yang berarti ketegangan di antara mereka seharusnya sudah meledak. Jika memang begitu, apa masalah mereka satu sama lain? Tapi, tidak peduli apapun konflik antara Wu Fangfang dan gadis ini, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini sepertinya hanya dendam pribadi di antara keduanya. Zhao Yu berpikir, gadis-gadis, desah. Zhao Yu menggelengkan kepala dan tertawa sambil terus membolak-balik foto Wu Fangfang setelah dia mendaftar. Dia baru saja membolak-balik foto lainnya ketika sesuatu muncul di benaknya dan dia buru-buru membaliknya. Benar sekali. Melihat gadis yang wajahnya tergores, Zhao Yu menyadari bahwa mungkin ada semacam konflik di antara mereka. Bagaimanapun, pernyataan seseorang terhadap musuh pastilah yang paling jujur. Jika gadis ini menyimpan dendam terhadap Wu Fangfang, maka informasi yang dia berikan tentangnya mungkin lebih dapat diandalkan. Jika Zhao Yu ingin tahu tentang kehidupan pribadi Wu Fangfang, bertanya kepada tetangga dan teman-temannya mungkin tidak ada gunanya, karena mereka mungkin ragu untuk bersikap jujur karena posisinya sebagai polisi. Namun, sebagai musuh, itu akan berbeda, bukan? Benar sekali. Zhao Yu mengetuk foto itu. Jika dia bisa menemukan gadis ini, mungkin dia bisa mengungkap sisi lain Wu Fangfang. Memikirkan hal ini, dia mengirim pesan kepada Wu Xiumin dan memintanya untuk melihat apa yang bisa dia temukan tentang gadis ini. Seketika, Wu Xiumin menjawab, "Pimpinan Miao, saya sudah memperhatikan ini sebelumnya. Bukan hanya saat mereka masih remaja. Gadis itu sudah muncul sepanjang masa kecil Wu Fangfang. Jadi, saya menghubungi semua teman dan teman sekelas Wu Fangfang untuk mencari informasi tentang gadis ini." Tunggu sebentar. 10 detik kemudian, Wu Xiumin melanjutkan tanggapannya. Gadis itu memang luar biasa. Sekarang dia adalah direktur salah satu perusahaan peternakan terbesar di Gaolanqi. Ayahnya dulunya adalah peternak terbaik di kota Meng sebelum meninggal dunia. Zhao Yu mengangguk. Tidak heran mereka begitu kaya. Namanya Cheng Lingfei dan dia setahun lebih tua dari Wu Fangfang. Keduanya tidak hanya dekat, mereka juga pernah bertetangga. Itulah sebabnya Cheng Lingfei, Wu Fangfang,
dan Si Hai adalah teman masa kecil. Zhao Yu menyadari bahwa gadis ini juga dekat dengan Si Hai. Meskipun usianya setahun lebih tua, orang tua mereka berhasil mengatur agar Cheng Lingfei dan Wu Fangfang menjadi teman sekelas. Mereka telah bersama sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Saya bahkan bertanya kepada teman sekelas mereka dan mereka mengatakan bahwa keduanya sangat dekat, hampir tidak terpisahkan. Namun setelah tumbuh dewasa, karena beberapa insiden, hubungan mereka memburuk dan mereka tidak pernah lagi bertemu, jelas Wu Xiumin. Kejadian apa? Tanya Zhao Yu. Ternyata itu karena Si Hai. Mungkin terlalu banyak usaha untuk mengetiknya, karena Wu Xiumin mengirimkannya sebagai pesan suara. Si Hai tampan, dan Wu Fangfang serta Cheng Lingfei menyukainya. Namun pada akhirnya, dia memilih Wu Fangfang, jadi hubungan mereka menjadi rumit. Ah, seperti yang diduga, cinta segitiga. Zhao Yu sudah meramalkan ini. Tapi jika Wu Fangfang menang, bukankah seharusnya Cheng Lingfei yang menyimpan dendam? Mungkinkah ada alasan lain mengapa dia membencinya, seperti foto skandal Wu Fangfang dan Jiang Ke? Ketika saya sedang menyelidiki, Wu Xiumin melanjutkan, salah satu teman sekelas lama Wu Fangfang memberitahu saya sesuatu. Tahun lalu, mereka menyelenggarakan pertemuan kecil di ibu kota. Namun, karena penyelenggara tidak mengetahui tentang kejadian tersebut, baik Cheng Lingfei maupun Wu Fangfang hadir. Pada akhirnya, sesuatu terjadi di meja makan. Oh, apa yang terjadi? Zhao Yu mengetik dengan cepat. Beberapa detik kemudian balasan Wu Xiumin datang. Makan malam bahkan belum dimulai dan mereka sudah mulai bertengkar. Cheng Lingfei tanpa ampun memarahi Wu Fangfang dan mengatakan kematian Si Hai adalah kesalahannya. Dia berkata jika Si Hai memilihnya, dia tidak akan menempatkan Si Hai dalam bahaya. Kemudian pertengkaran meningkat. Wu Fangfang mengambil gelas anggur dan menyiramkannya ke wajah Cheng Lingfei. Mereka berdua merusak malam itu bahkan sebelum makan malam dimulai. Ya Tuhan! Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Melempar cairan lagi. Wu Fangfang diturunkan pangkatnya ke pasukan pelindung permata justru karena dia melemparkan air ke atasannya sebelumnya. Wanita itu. Pesan lain dari Wu Xiumin masuk. Pimpinan Miao, saya mencoba menelepon Cheng Lingfei sebelumnya, tetapi panggilannya tidak tersambung. Saya akan mengirimkan detailnya sekarang, katanya dia masih tinggal di rumah lamanya. Saya rasa dia tahu banyak tentang Wu Fangfang, No. Vel B. In.com. Baiklah, Zhao Yu mengetik. Setelah membalas, dia segera menelepon Miao Ying. Menempatkannya dalam kasus ini adalah prioritas. Halo, Miao Ying mengangkat telepon. Suaranya lebih pelan dari biasanya, seolah-olah dia sedang berada di tengah rapat. Di latar belakang, musik lift sedang diputar. Zhao Yu tidak terlalu memikirkannya. Dia bercerita tentang Cheng Lingfei dan apa yang dia ingin Miao Ying lakukan. Anehnya, Miao Ying mulai tertawa. Zhao Yu, coba tebak. Aku sudah di sini. Oh, seru Zhao Yu. Apa maksudmu? Apa kau lupa? Dasar bodoh. Miao Ying tertawa. Komputer dan ponselku sudah sinkron. Aku sudah membaca percakapanmu dengan Wu Xiumin selama ini. Secara kebetulan, aku baru saja melewati lingkungan tempat tinggal Wu Fangfang dulu dan, melihat berita tentang Cheng Lingfei, aku memutuskan untuk datang dan melihatnya. Oh, kata Zhao Yu. Dalam jeda singkat saat tak seorang pun berbicara, musik latar belakang menjadi lebih jelas. Kedengarannya seperti suara slow. Baiklah, aku akan membunyikan bel pintu. Kata Miao Ying. Nanti aku beritahu apa yang terjadi. Zhao Yu mendengar suara berderit sebelum panggilan telepon berakhir. Mungkin seseorang telah membuka pintu. Namun ada sesuatu yang aneh. Tunggu, Zhao Yu merasa menyadari sesuatu. Mengapa suara slow itu begitu familiar? Bab 1012. Arti musim gugur. Terasa berat saat meninggalkan hatiku. Segelas anggur, sejuta emosi. Terlalu banyak perpisahan. Selama musim gugurnya daun ini. Zhao Yu mencari lirik lagu tersebut di komputernya. Judul lagunya adalah Latte Autumn, yang merupakan soundtrack film Tiongkok Jepang. Selain versi aslinya, ada juga versi konser yang dimainkan dengan cello. Zhao Yu memainkan versi konser dan alunan nada lembut memenuhi ruangan.
Itu dia. Zhao Yu menyadari bahwa musik yang didengarnya selama panggilan teleponnya dengan Miao Ying adalah melodi yang persis seperti ini. Terlebih lagi, itu bukan rekaman. Tidak, itu adalah pertunjukan langsung lagu itu di atas cello. Itu berarti pemain cello. Ho ho. Zhao Yu membuka mulutnya dan mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi dadanya terasa sesak. Dia ingat menemukan CD Slowdi berkas pemerasan Jiangke dengan lagu Latte Autumn yang dilingkari. Ketika dia menemukannya, dia bahkan memutar lagu itu di pemutar CD Jiangke. Dia ingat melodinya sampai hari itu. Ketika polisi menggerebek tempat persembunyian Jiangke, Zhao Yu menduga CD tersebut berisi pesan tersembunyi sehingga ia meminta Li Loyun untuk mengirim tenaga profesional untuk menganalisisnya. Analisis tersebut tidak membuahkan hasil apapun, yang berarti Latte Autumn hanyalah sebuah lagu yang dimainkan dengan cello. Namun, bagaimana mungkin ada kebetulan sebesar itu? Mengapa dia mendengar lagu ini diputar melalui telepon Miao Ying? Miao Ying berdiri di luar rumah Cheng Lingfei sambil menunggu pintu dibuka. Apakah itu berarti lagu itu sedang diputar oleh Cheng Lingfei? Apakah itu masalah? Novel.in.com. Napas Zhao Yu memburu. Pikirannya terpusat pada Cheng Lingfei dan Selo. Pada saat itu, komputernya menyala. Wu Xiumin telah mengirimkan data Cheng Lingfei kepada Zhao Yu. Tanpa ragu, ia membuka berkas-berkas itu dan mencari-carinya. Tidak hanya berisi data Cheng Lingfei, berkas-berkas itu juga berisi foto-foto. Zhao Yu bahkan tidak repot-repot membaca kata-kata itu karena ia terkejut dengan gambar-gambar itu. Cheng Lingfei memiliki tubuh ramping dengan kulit pucat, dan meskipun ia cantik, ia jarang tersenyum dan malah terlihat tenang dan bangga. Tatapan matanya yang dingin membuat Zhao Yu merinding. Namun, yang mengejutkan Zhao Yu bukanlah penampilan atau wataknya, melainkan foto-foto saat ia memainkan alat musik. Di tangannya memang ada selo. Ada foto-foto saat ia tampil di panggung, beberapa bahkan dengan orkestra. Apa-apaan ini? Jantung Zhao Yu mulai berdebar cepat. Sekarang jelas bahwa suara selo di latar belakang Miao Ying berasal dari Cheng Lingfei. Apakah dia berlatih hanya agar Miao Ying mendengarnya? Tidak, Zhao Yu tahu jauh di lubuk hatinya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Memainkan cello bukanlah hal yang aneh, tetapi memainkan lagu Latte Autumn. Itu mencurigakan. Mungkinkah Cheng Lingfei dan Jiangke? Setelah Cheng Lingfei dan Wu Fangfang berselisih, Jiangke secara tidak sengaja menemukan Wu Fangfang dan mengambil foto telanjangnya. Mungkinkah Jiangke berbohong? Apakah alasan dia tahu Wu Fangfang memiliki foto telanjang bukan karena dia memerasnya, tetapi karena dia disewa untuk mengambilnya? Apakah Cheng Lingfei majikannya? Tidak heran Jiangke menyertakan dirinya dalam foto-foto itu. Jika niatnya murni untuk memeras, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Kalau begitu, semakin Zhao Yu memikirkan situasi itu, semakin takut dia. Sepasang sahabat, persahabatan mereka hancur oleh seorang pria tampan. Seorang wanita yang kehilangan kendali dan mampu melakukan apa saja. Jika semua ini benar, maka jika Yu Fuseng telah memperoleh foto-foto itu, apakah ia bisa mendapatkannya melalui Cheng Lingfei? Apakah Cheng Lingfei mengenal Yu Fuseng? Tes. Zhao Yu berpikir panjang dan keras tetapi menyadari bahwa semua ini hanyalah dugaan. Tanpa musik, semua ini hanyalah tuduhan yang tidak berdasar. Selain itu, bahkan jika Cheng Lingfei, Jiangke, dan Yu Fuseng saling menghubungi, jika dia tidak mau bicara, apa yang bisa dia dan Miao Ying lakukan? Dia tidak mungkin menggunakan CD Jiangke sebagai bukti, bukan? Dia akan menjadi bahan tertawaan. Namun, Zhao Yu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia tahu betapa langkanya kesempatan itu dan ingin memanfaatkannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Zhao Yu dengan cemas menarik rambutnya. Setelah mempertimbangkan pilihannya selama beberapa detik, akhirnya dia membuat keputusan. Dia merasa bahwa apapun yang dia coba lakukan untuk membuat Cheng Lingfei mengatakan yang sebenarnya, dia harus bertemu langsung dengannya. Dia harus membicarakan hal ini dengan Miao Ying atau mencari cara untuk menghubunginya dan menyuruhnya menginterogasi Cheng Lingfei saat itu juga. Karena itu, Zhao Yu buru-buru mengemasi komputernya, meninggalkan rumah, dan berlari ke jalan untuk memanggil taksi.
Dia tidak punya pilihan lain. Hanya ada satu mobil dan Miao Ying sudah menaikinya. Saat ia berlari keluar, ia melihat seorang pemuda berkacamata sedang menunggu mobil ketika sebuah taksi kuning mulai berhenti. Ini adalah kesempatan yang bagus. Zhao Yu berlari ke arah pria itu, masuk ke dalam taksi dan menutup pintu di belakangnya. "Hei!" teriak lelaki itu, berusaha keras membuka pintu sambil memarahi Zhao Yu. Kalau saja ini Zhao Yu yang dulu, dia pasti sudah menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Namun sekarang Zhao Yu sudah berubah. Dia melempar beberapa lembar uang $100 keluar jendela. Sialan, lelaki yang hendak meledak amarahnya itu melihat uang kertas itu dan buru-buru mengambilnya, mengabaikan Zhao Yu. Zhao Yu mendengus, menarik kerah bajunya. "Tuan, pergilah ke Uhem." Dia hendak memberitahu pengemudi kemana harus pergi, tetapi ketika dia mendongak, pria serakah itu malah membuka pintunya dan bergegas mengambil uang bersama pemuda itu. "Persetan denganmu." Pada saat itu, Zhao Yu ingin mengambil alih kemudi dan pergi. Sayangnya dia adalah orang yang saleh. Dia mengambil beberapa lembar uang $100 lagi dan membujuk pengemudi itu kembali ke dalam mobil. Tanda hubung. Vroom, mesin taksi tua itu meraung saat melaju kencang melewati jalan-jalan yang kosong, dengan cepat menuju ke kediaman Cheng Lingfei. Di jalan, alih-alih memikirkan apa yang akan dilakukannya, Zhao Yu memeriksa detail Cheng Lingfei sekali lagi. Latar belakang Cheng Lingfei sungguh aneh, jauh di luar imajinasi Zhao Yu. Selain memiliki perusahaan peternakan, ia juga berinvestasi di bidang konstruksi, logistik, batu bara, gas alam, asuransi, dan banyak lagi. Ia bahkan memiliki banyak saham multinasional dan sejumlah besar aset tetap seperti gedung pertunjukan musik, gedung pameran, hotel mewah, dan lain-lain. Ada banyak sekali ragamnya. Apa-apaan ini? Semakin Zhao Yu melihat, semakin terkejut dia. Sulit dipercaya bahwa Ratu Es ini juga sangat kaya. Dan meskipun dia tidak bisa memahami laporan perusahaan profesional, hanya dengan melihat grafik saja sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa wanita ini jenius dalam berinvestasi. Apapun yang dia investasikan tidak pernah gagal menghasilkan keuntungan. Zhao Yu tiba-tiba merasakan keringat dingin. Dia sudah tahu bahwa setiap kali Jiang Ke melakukan perampokan, itu bukan sekadar tindakan acak, melainkan serangan yang direncanakan. Serangan-serangan itu tampaknya terkait erat dengan industri yang dikendalikan Cheng Lingfei. Apa-apaan ini? Tekanan darah Zhao Yu melonjak. Cheng Lingfei mungkin adalah bos besar di balik semua ini. Oh tidak, Zhao Yu tiba-tiba menyadari. Miao Ying dalam bahaya. Bab 1013. Tidak, tetaplah tenang. Zhao Yu berpikir dalam hati. Awalnya ia berencana untuk meminta pengemudi itu melaju lebih cepat agar ia dapat menyelamatkan Miao Ying. Namun, setelah dipikir-pikir, situasinya tidak jelas dan ia mungkin hanya terlalu banyak berpikir. Jika Cheng Lingfei dan Jiang Ke saling terhubung, dan dialah dalang yang menggunakan perampokan Jiang Ke untuk memanipulasi pasar, di mana buktinya? Tidak ada satupun bukti. Zhao Yu telah menggeledah tempat persembunyian Jiang Ke dan, selain Selo, ia tidak dapat menemukan hubungan antara keduanya. Jika Cheng Lingfei memang berada di balik ini, ia tidak perlu takut. Jadi mengapa ia begitu bersedia mengungkapkan identitasnya? Semua ini hanya spekulasi dan dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Bagaimana jika Cheng Lingfei memang sangat pandai dalam mengatur waktu pasar, atau semua itu hanyalah bisnis keluarga? Jika dia benar-benar ingin menghubungkan investasinya dengan perampokan Jiang Ke, dia perlu waktu untuk menganalisis datanya. Tenanglah, aku harus tenang. Zhao Yu mengingatkan dirinya sendiri. Semakin buruk situasinya, semakin penting baginya untuk tetap tenang dan menganalisis situasi secara akurat untuk merencanakan tindakannya dengan tepat. Memikirkan hal ini, dia mengabaikan keinginannya untuk menelepon Miao Ying dan terus memeriksa berkas-berkas Cheng Lingfei. No. B. Jen.com. Awalnya dia mengira Cheng Lingfei terlahir dengan sendok perak di mulutnya dan mewarisi semua asetnya, tetapi sebenarnya dia menjalani kehidupan yang penuh peristiwa. Bahkan lebih penuh peristiwa daripada kebanyakan drama. Ayah Cheng Lingfei adalah seorang tokoh besar dalam bidang kultivasi di kota Mengxiang. Meskipun ia sangat kaya,
ia juga suka berganti-ganti pasangan. Cheng Lingfei adalah anak yang lahir dari simpanan ayahnya. Ia memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki hubungan darah. Ketika Wu Fangfang memarahi Cheng Lingfei karena menjadi anak yang tidak senonoh, ia tidak berbohong. Karena Cheng Lingfei cantik dan memiliki watak seperti putri, ayahnya memanjakannya dan ia menjalani kehidupan yang baik dan bahagia hingga ia remaja. Menurut data, Cheng Lingfei tidak hanya cantik, dia juga pintar. Nilai-nilainya sangat bagus. Dia bukan sekadar siswa baik biasa. Dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dia selalu menjadi yang terbaik di kelasnya dan terkenal di seluruh gaulan Qi. Guru-guru bahkan menyarankan agar dia membolos, karena mereka percaya beberapa kelas hanya membuang-buang waktunya. Dulu, semua orang percaya bahwa dengan nilai-nilainya, Cheng Lingfei dapat mendaftar ke universitas manapun yang diinginkannya. Namun, karena ia mencintai musik dan telah berlatih di bawah bimbingan seorang musisi terkenal sejak ia masih muda, ia mengabaikan semua keberatan dan masuk ke sekolah musik Beifang yang terkenal. Cheng Lingfei bukanlah gadis biasa. Bahkan di sekolah musik, nilai-nilainya jauh melampaui orang lain. Saat ia masih di sekolah musik, hidupnya kacau balau. Ayahnya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Karena kematiannya begitu tiba-tiba, tidak ada surat wasiat yang dibuat untuk menangani warisan. Seperti kebanyakan drama, perang yang tak terelakkan atas warisan pun terjadi dan mengubah hidupnya. Kenyataannya jauh lebih kejam daripada yang ditampilkan dalam drama. Karena tidak memiliki gelar yang layak, Cheng Lingfei dan ibunya tidak mewarisi apapun dan dia diusir dari rumah oleh saudara-saudaranya. Mereka bahkan tidak mengizinkannya membawa selo. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Cheng Lingfei. Semua orang mengira dia akan kembali ke sekolah dan memasuki pekerjaan yang berhubungan dengan musik, menjalani kehidupan normal. Namun semua orang salah. Tidak lama kemudian Cheng Lingfei muncul kembali, meninggalkan karir musiknya dan memulai pertanian seperti ayahnya. Seperti dalam novel fantasi, kehidupan Cheng Lingfei mulai berkembang, dimulai dari pertaniannya. Bisnisnya berkembang dan ia mampu membeli lebih banyak pertanian. Selama waktu itu, ia bahkan mencoba-coba investasi dan menghasilkan keuntungan besar di berbagai industri. Cheng Lingfei haus darah. Beberapa tahun kemudian, ia mencoba mengambil alih bisnis saudara-saudaranya dan menekan mereka tanpa henti. Tak lama kemudian mereka menyerah. Cheng Lingfei tidak hanya mengambil alih perusahaan ayahnya, ia bahkan memperjuangkan aset ayahnya dan berhasil mendapatkan kembali rumah lamanya. Tentu saja, ini termasuk cello kesayangannya. Namun, hasrat Cheng Lingfei untuk membalas dendam belum terpuaskan. Dalam waktu yang singkat itu, saudara-saudaranya terpaksa bangkrut dan putus asa. Kakak laki-lakinya yang tertua terpaksa meninggalkan kota, kakak laki-lakinya yang kedua bunuh diri, dan saudara perempuannya menjadi gila dan berakhir di rumah sakit jiwa. Setelah itu, Cheng Lingfei, yang telah menguasai keluarga Cheng, menjadi tidak terkendali. Perdagangan dan investasinya meroket dan dia menjadi multijutawan seperti sekarang. Melihat informasi di komputer, Zhao Yu tidak merasa ceritanya terlalu mengada-ada. Sebaliknya, dia malah merasa lega. Dia bisa memanfaatkan informasi ini. Jantung Zhao Yu mulai berdebar kencang saat kegembiraannya meningkat. Dalam drama televisi, tidak ada yang lebih baik daripada plot balas dendam. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk mulai menghubungkan titik-titiknya. Dia tahu bagaimana dunia bekerja. Tidak mungkin seorang wanita yang hanya bermain cello akan mampu melakukan semua ini tanpa menggunakan cara-cara ilegal. Memang benar bahwa Cheng Lingfei pintar, dan seseorang yang pintar mungkin dapat memulai bisnisnya sendiri dan berakhir dengan kesuksesan yang relatif. Namun, menjadi sesukses ini dalam waktu yang singkat hampir mustahil. Cara Cheng Lingfei memperlakukan saudara-saudaranya, jika tidak melibatkan cara-cara curang, bagaimana lagi ia akan melakukannya? Itu berarti ada sesuatu yang mencurigakan tentang dirinya. Ia tidak hanya pendendam, ia juga memendam kebencian yang mendalam karena hubungan cinta bencinya dengan Wu Fangfang. Yang terpenting, ia cerdas. Tidak hanya cerdas, tetapi luar biasa cerdas.
Zhao Yu teringat akan apa yang dikatakan oleh iblis Han Kuan kepadanya secara pribadi. Percayalah, petugas Zhao, Jiang Ke tampaknya tidak cukup pintar untuk melakukan perampokan yang direncanakan dengan matang itu. Pasti ada orang lain yang terlibat, katanya kepada Zhao Yu. Jiang Ke, perampokan, dalang, ya ampun. Sambil memikirkannya, dia segera membuka kunci ponselnya dan mengambil informasi yang dikirim Li Loyun kepadanya. Gambar rencana perampokan Jiang Ke muncul di layar ponselnya. Benar sekali, Zhao Yu tidak bisa bernapas dengan benar. Dia sudah menemukan masalahnya sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkannya dengan benar. Gambar rencana perampokan Jiang Ke semuanya difotokopi. Rencana perampokan itu ditemukan dalam berkas Jiang Ke di dalam brankas. Kalau memang dia yang menyusunnya, kenapa difotokopi? Di mana dokumen aslinya? Sialan, Zhao Yu bisa merasakan tekanan darahnya naik. Dia teringat percakapan Jiang Ke dan Tian Sudong di pasar makanan laut. Tian Sudong pernah mengatakan bahwa pria misterius itu menggunakan kerabat Zhao Yu untuk menekannya. Tindakan itu terlalu tercela, jadi dia curiga bahwa pria misterius itu bukanlah mafia biasa. Meskipun Wu Fuseng kejam, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, ada sesuatu yang mencurigakan dari pria misterius itu. Jiang Ke pernah menyebutkannya sebelumnya, dia menyadari bahwa cara pria misterius itu berbicara, dia terdengar seperti seorang wanita. Bab 1014. Wantai Hao Jing Manor adalah villa terpisah paling eksklusif di Gaolanqi dan hanya orang-orang terkenal atau ternama yang tinggal di sana. Rumah Cheng Lingfei tidak hanya terletak di daerah itu, tetapi juga dibangun di lokasi terbaik. Meskipun rumah itu sudah ada sejak lama, pekerjaan renovasi berkualitas tinggi yang telah dilakukan membuat villa itu tampak mewah, seperti bangunan milik bangsawan. Interior yang unik juga tidak standar. Di tengah aula, terdapat jembatan kecil dan bahkan sungai mini dengan pepohonan rindang dan bunga. Elemen alam memberikan pengunjung perasaan segar. Seorang anak laki-laki, sekitar 10 tahun, duduk di panggung yang dipenuhi bunga di tengah aula. Ia duduk di depan selo, memegang busur dan memainkan latte autumn. Tangan anak itu kecil dan halus, tetapi teknik busurnya terampil dan ia memainkan selo dengan baik. Ia begitu tenggelam dalam musiknya sehingga ia tampak terbius oleh melodinya. Jiang sudah cukup. Ibu masih ada urusan. Istirahatlah atau bermainlah di tempat lain. Terdengar suara lembut seorang wanita. Anak laki-laki itu dengan patuh meletakkan busur dan selonya, lalu meninggalkan ruangan tanpa suara. Orang yang berbicara adalah seorang wanita anggun dengan gaun putih panjang, dia adalah Cheng Lingfei. Pak Polisi, maafkan saya karena terus terang, kata Cheng Lingfei kepada Miao Ying setelah anak laki-laki itu pergi. Saya masih tidak mengerti. Wu Fangfang adalah seorang polisi, mengapa Anda harus bertanya tentang dia? Apakah dia melakukan kesalahan lagi? Miao Ying langsung menangkap pilihan kata Cheng Lingfei. Apakah dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Tentu saja, sahut Cheng Lingfei tanpa ekspresi. Bukankah dia dihukum karena menyiramkan air ke wajah atasannya? Miao Ying tidak tahu harus menjawab apa. Dia memperhatikan Cheng Lingfei selama beberapa detik sebelum berkata, Nyonya Cheng, Anda sudah melihat identitas saya tetapi Anda masih curiga. Silakan periksa lagi. Saya yakin Anda adalah orang yang tahu cara kerja dunia nyata, jadi Anda pasti tahu bahwa ada alasan bagi saya untuk datang ke sini. Baiklah, kata Cheng Lingfei. Nadanya masih dingin. Bicaralah. Apa yang ingin kamu ketahui tentang Wu Fangfang? Semuanya, kata Miao Ying. Ceritakan padaku semua yang kau ketahui tentang Wu Fangfang, sejak pertama kali kau bertemu dengannya. Cheng Lingfei mendengus pelan tanpa mengedipkan mata. Dia kemudian memberi isyarat kepada Miao Ying untuk duduk, dan Miao Ying duduk dengan anggun. Begini saja, Ah Fang dan aku benar-benar tumbuh bersama. Miao Ying memperhatikan gerakan itu dan duduk. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dari awal, katanya. Sudut mulut Cheng Lingfei sedikit terangkat, seolah memperlihatkan sedikit senyum menghina. Dari mana aku harus mulai? Sejak kita masih di taman kanak-kanak. Tanyanya. Si Hai. Miao Ying berkata terus terang. Mulailah dari hubunganmu dengan Si Hai.
Cheng Lingfei terkejut dengan keberanian Miao Ying dan butuh waktu sejenak untuk menanggapi. Akhirnya dia berkata, kakak Si Hai sudah tiada. Dia, Cheng Lingfei tampak termenung. Sejak kami masih kecil, Ah Fang dan aku menyukai kakak Si Hai. Dia tampan, saleh, dan baik hati. Dan saat dia tersenyum, dia sangat tampan. Aku tidak tahu apakah kita bisa disebut teman masa kecil. Namun, dalam ingatan masa kecilku, hanya ada mereka berdua. Jika saja manusia bisa tetap menjadi anak-anak selamanya, betapa indahnya itu. Aku benar-benar tidak ingin tumbuh dewasa, kata Cheng Lingfei, tampak tenggelam dalam ingatannya. Miao Ying duduk dengan sabar, menunggunya melanjutkan. Sayang sekali, tetapi kita semua pada akhirnya harus tumbuh dewasa, lanjut Cheng Lingfei. Ketika seseorang menjadi dewasa, mereka semakin jauh dari kebahagiaan. Terutama dalam situasi seperti kita. Cinta segitiga benar-benar menyakitkan. Karena saudara Si Hai, Ah Fang dan aku bertarung berkali-kali. Kau harus tahu, Ah Fang sangat kuat. Setiap kali kami bertarung, akulah yang kalah. Pada akhirnya, aku tidak berani bertarung dengannya lagi dan membiarkannya menang. Tetapi harus kuakui, aku benar-benar mengagumi keteguhan hati dan keberanian Ah Fang. Kata Cheng Lingfei, kakak Si Hai ingin menjadi polisi, dan setelah kami dewasa, dia mengejar mimpinya dan mendaftar di Akademi Kepolisian. Siapa sangka Ah Fang juga mendaftar, dan mereka akhirnya bersama. Cheng Lingfei melanjutkan dengan getir. Pak Polisi, saat saya mendengar berita itu, saya harus mengatakan bahwa saya sangat sedih. Namun, memikirkan Wu Fangfang dan saudara Si Hai yang mengenakan seragam mereka, saya rasa hati saya akhirnya menerimanya. Saya tahu bahwa pria ini, yang selalu saya kagumi, tidak mungkin menjadi milik saya lagi. Ada keheningan sesaat di mana hanya suara aliran air dari sungai yang terdengar. Nyonya Cheng, dari apa yang kudengar, hubunganmu dengan Wu Fangfang berakhir dengan buruk. Aku ingin tahu bagaimana ini bisa terjadi, dan mengapa. Apakah karena Si Hai? Miao Ying bertanya setelah hening sejenak. Cheng Lingfei terdiam sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya, sejak awal, dampaknya hanyalah rumor yang disebarkan oleh Wu Fangfang. Dialah yang pertama kali mengabaikanku. Oh, kapan ini terjadi? Miao Ying bertanya dengan ragu. Sulit untuk mengatakannya, jawab Cheng Lingfei acuh tak acuh. Karena kami sudah berteman lama, kami terus bertengkar dan berbaikan hingga akhirnya kami berhenti menghubungi satu sama lain untuk waktu yang lama. Sejak dia dan saudara Si Hai bersama, kami mulai jarang bertemu. Pada saat itu, aku juga sedang merintis bisnisku, jadi kurasa kami perlahan kehilangan kontak. Karena Wu Fangfang adalah orang yang mulai berpacaran dengan Si Hai, bukankah dia pemenang dalam cinta segitiga ini? Jika demikian, mengapa Wu Fangfang begitu membencimu? Sejujurnya, setiap foto yang dia miliki bersamamu tergores. Miao Ying memberitahu Cheng Lingfei. Bisakah kau memberitahuku mengapa dia begitu membencimu hingga melakukan hal seperti itu? Oh, benarkah? Cheng Lingfei bertanya dengan tenang. Beberapa waktu lalu di sebuah pertemuan, aku mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan padanya. Dia bahkan menyiramkan anggur merah padaku. Mungkin karena itu. Tidak, goresan itu sudah ada sejak lama, kata Miao Ying sambil memperhatikan Cheng Lingfei dengan saksama. Benarkah? Cheng Lingfei tetap tenang. Kalau begitu, bagaimana kalau kau bertanya sendiri padanya? Setelah kematian saudara Si Hai, dia menjadi sangat tidak masuk akal. Atau, apakah dia pikir kematiannya adalah salahku? Bukankah itu konyol? Tanyanya. Tidak, goresan-goresan itu sudah ada bahkan sebelum itu. Kata Miao Ying sambil menggelengkan kepalanya. Cheng Lingfei mencibir. Jika ini lebih awal, maka hanya ada satu alasan yang dapat kupikirkan. Pada suatu waktu ketika kami bertengkar hebat, saudara laki-laki keduaku bunuh diri. Wu Fangfang menginterogasiku dan bersikeras bahwa akulah yang membunuhnya. Dia memarahiku karena tidak peduli dengan keluargaku dan bersikap kejam. Saat itu, aku benar-benar marah padanya dan kami bertengkar hebat. Siapapun bisa salah paham padaku kecuali dia. Cheng Lingfei menjawab dengan gelisah. Petugas,
Anda dapat memeriksanya. Aku hanya menggunakan cara hukum untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Kematian saudara laki-laki keduaku tidak ada hubungannya denganku. Apa yang terjadi antara kamu dan Wu Fangfang setelah itu? Tanya Miao Ying. Kami berpisah. Dia tetap menjadi polisi wanita sementara aku terus mengembangkan bisnisku. Sejak saat itu, kami jarang bertemu. Bahkan ketika bertemu, itu sama tidak menyenangkannya seperti terakhir kali kami bertemu. Tapi jika itu satu-satunya alasan dia mencoret foto-fotoku, maka dia terlalu tidak berperasaan. Oh, kata Miao Ying, menganalisis apa yang dikatakan Cheng Lingfei beserta semua ekspresi wajahnya. Meskipun ada beberapa kejanggalan, apa yang dikatakannya secara keseluruhan masih dapat dipercaya. Setelah terdiam beberapa saat, dia memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. Nyonya Cheng, bagaimanapun juga, Wu Fangfang tetaplah salah satu teman dekat Anda. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang kehidupan pribadinya? Apakah ada masalah di sana? Terutama selama periode kasus Nong He. Bab 1015. Kasus pembunuhan di desa. Cheng Lingfei mengulanginya dengan tenang. Aneh sekali pertanyaanmu. Apa hubungannya kehidupan pribadinya dengan itu? Saya bertanya tentang hal itu untuk menyegarkan ingatanmu, Miao Ying menjelaskan. Selama itu, apakah kamu dekat dengan Wu Fangfang? Apakah kamu tahu dengan siapa dia berhubungan? Cheng Lingfei berpikir. Saat itu, hubungan antara Ah Fang dan aku masih baik. Tapi, aku sedang berusaha menyelesaikan studiku dan Ah Fang telah dipindahkan ke unit investigasi pusat untuk menyelidiki kasus itu. Karena itu, aku tidak sempat menemuinya untuk waktu yang lama, jadi aku tidak tahu dengan siapa dia berhubungan. Apakah Wu Fangfang dan Si Hai sudah berpacaran saat itu? Tanya Miao Ying. Saat itu, Si Hai ingin mendapatkan promosi di Akademi Kepolisian. Mengenai kehidupan pribadi Wu Fangfang, apakah dia suka pergi ke klub malam atau pub? Apakah dia punya teman dari tempat-tempat seperti itu? Dan apakah dia punya masalah penyalahgunaan alkohol atau narkoba? Novel.in.com. Apa? Kenapa kau berpikir seperti itu? Tanya Cheng Lingfei, terkejut. Meskipun kepribadian Ah Fang tidak terlalu bagus, dia pasti tidak akan memiliki masalah seperti itu. Dan bahkan jika saudara Si Hai tidak berada di Gaulan Qi, mereka telah memastikan perasaan mereka satu sama lain. Dia sangat mencintainya. Tidak mungkin dia akan dengan sengaja menyakiti dirinya sendiri seperti itu. Selain itu, Ah Fang sedang sibuk menyelidiki kasus tersebut. Kapan dia akan menemukan waktu untuk mengunjungi bar? Jangan bicara tentang narkoba, dia bahkan tidak minum alkohol. Dia seorang polisi wanita yang luar biasa. Jadi, siapa yang dia gantung? Sebelum Miao Ying sempat menyelesaikan kalimatnya, Cheng Lingfei memotongnya dengan agresif. Hei, polisi, pertanyaanmu aneh sekali. Apakah Ah Fang dalam masalah? Tanyanya. Miao Ying tetap diam. Pak polisi, percayalah padaku. Ah Fang mungkin kuat dan gegabah sejak kecil, tapi dia orang baik dan tidak akan melakukan apapun yang melanggar hukum. Tolong selidiki dengan saksama, kata Cheng Lingfei, jelas-jelas emosional. Baiklah, Miao Ying mengangguk. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kalau ada yang ingat, tolong telepon aku. Miao Ying menyerahkan kartu nama kepada Cheng Lingfei. Baiklah, akan menjadi suatu kesenangan bagi saya untuk bekerja sama dengan polisi, kata Cheng Lingfei dengan sopan. Miao Ying tidak berniat pergi secepat itu. Dia berdiri dan melihat sekeliling ruang tamu. Matanya berhenti pada Selo. Nona Cheng. Miao Ying bertanya, sedikit ragu. Ngomong-ngomong, mungkin ini lancang bagiku untuk mengatakannya, tapi kamu masih sendiri sampai sekarang, kan? Kalau begitu, anak tadi. Mendengar ini, Cheng Lingfei membeku. Wajahnya menjadi hitam dan ekspresi lucu muncul di wajahnya. Maafkan aku, kata Miao Ying, berpura-pura meminta maaf. Itu hanya kebiasaan yang datang dari pekerjaan. Aku mengerti bahwa bertanya seperti itu tidak sopan, tetapi aku harap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, katanya. Benar. Cheng Lingfei menarik napas dalam-dalam dan memikirkan pertanyaan itu sejenak sebelum menjawab dengan dingin. Pak polisi, saya tahu karena Anda bertanya,
meskipun saya tidak menjawab, kalian akan mengetahuinya pada akhirnya. Saya dapat memberitahu Anda, tetapi saya harap Anda menjunjung tinggi integritas Anda sebagai seorang polisi dan tidak menceritakan masalah pribadi saya kepada orang lain. Saya bukan seorang selebriti, tetapi hal-hal kotor seperti ini tidak boleh diumbar di depan umum, tahu? Tentu saja itu sudah pasti. Miao Ying setuju. Baiklah. Cheng Lingfei menunjuk ke lantai 2, sambil berkata, ayah anak itu ada di atas, tapi dia sakit. Kami tidak mengadakan pesta pernikahan karena berbagai alasan, jadi ini adalah rencana kami untuk saat ini. Oh, Miao Ying terkejut. Aku tidak mengerti. Dengan semua sumber daya yang kau miliki, apa yang bisa menghentikanmu? Pak Polisi, Anda pasti bercanda. Anda pasti pernah mendengar ungkapan, ada hal-hal yang bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Pada titik ini, Cheng Lingfei tampak seperti telah membuat keputusan penting dan terbebas dari beban berat. Mengapa tidak datang ke kamar tidurku dan melihatnya? Anda akan mengerti. Ayah anak itu, dia benar-benar sakit sehingga tidak bisa keluar untuk menemui tamu, lanjutnya. Oh, ada juga beberapa foto lama di kamar tidurku. Beberapa foto diambil saat Ah Fang dan aku ikut serta dalam acara jalan-jalan kelompok, yang sudah kuceritakan padamu. Ada cukup banyak orang di foto-foto itu, mungkin foto-foto itu bisa membantumu. Oh, mata Miao Ying berbinar dan dia mengangguk. Kalau begitu, tidak masalah, Nona Cheng. Silakan lewat sini. Cheng Lingfei berjalan menuju tangga, memberi isyarat kepada Miao Ying untuk berjalan di depannya. Meskipun Miao Ying tidak merasakan adanya bahaya yang mengancam, dia tetap waspada dan memegang erat sarung pistolnya, siap mencabutnya kapan saja. Meskipun Cheng Lingfei memberi isyarat, dia menunggu Cheng Lingfei untuk memimpin. Cheng Lingfei tidak menunjukkan tanda-tanda curiga dan dengan anggun memimpin jalan. Tangga spiral membawa mereka ke koridor di lantai 2. Di satu sisi koridor, ada ruang tamu yang luas, dan sisi lainnya dipenuhi kamar-kamar. Dia tidak berjalan jauh sebelum berhenti di depan salah satu pintu, menggunakan sidik jarinya untuk membukanya. Ketika Cheng Lingfei melakukan ini, Miao Ying langsung waspada. Mengapa seseorang mengunci kamar di rumahnya sendiri? Selain itu, sejak memasuki rumah itu, Miao Ying merasa ada sesuatu yang janggal. Rumah itu terlalu sunyi. Keheningan seperti itu membuat orang merasa tidak nyaman. Meskipun ada suara slow, alunan musiknya terdengar terlalu sedih. Hal ini sangat mengganggu Miao Ying. Di atas segalanya, perubahan suasana hati Cheng Lingfei yang tidak menentu membuat Miao Ying tidak nyaman. Cheng Lingfei bersikap biasa saja, tetapi semuanya terasa seperti sudah dilatih dan tampaknya mengandung makna yang lebih dalam. Saat pintu terbuka, Miao Ying diam-diam memegang gagang senjatanya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Di balik pintu pengaman logam yang mewah itu terdapat ruang tamu berwarna putih bersih. Semuanya, dari lantai hingga dinding dan bahkan perabotan, berwarna putih. Namun, ruangan itu jauh dari kata rapi dan bersih. Mainan berserakan di mana-mana dan meja makan dipenuhi makanan ringan dan buah-buahan. Kiyah, kiyah. Suara itu berasal dari anak yang tadi bermain game dengan headphone-nya. Dia begitu asyik bermain game itu sehingga tidak menyadari seseorang telah membuka pintu. Masuklah, kata Cheng Lingfei dengan sopan setelah memasuki ruang tamu. Maaf, ini sangat berantakan, ini tahun baru dan para pembantu sudah pulang semua, jadi. Setelah melihat Cheng Lingfei masuk dan anak itu duduk di sana bermain game, Miao Ying menurunkan kewaspadaannya dan memasuki rumah. Suamiku, suamiku, turunlah, ada tamu. Setelah Cheng Lingfei memanggil, suara langkah kaki di tangga terdengar dari ruang tamu. Seseorang sedang turun. Tunggu, Miao Ying bertanya-tanya. Bukankah Cheng Lingfei mengatakan bahwa suaminya sakit parah dan tidak bisa menerima tamu? Orang yang turun hampir menyelesaikan penurunannya ketika Cheng Lingfei tiba-tiba menyeringai dan berkata, petugas Miao Ying, Anda seharusnya tidak datang ke Gao Lanqi. Apa? Miao Ying terkejut mendengar komentar Cheng Lingfei. Saat itu, suami Cheng Lingfei sudah turun dan berdiri di depannya. Miao Ying mendongak dan melihat seorang pria gemuk, bertelanjang kaki dengan piyama. Meskipun wajahnya membengkak,
Miao Ying masih mengenalinya hampir seketika. Kau, Miao Ying terkejut. Dia mengarahkan senjatanya ke arah pria itu sambil berteriak, Yang Zebiao. Jangan bergerak. Ses. Begitu Miao Ying mengangkat senjatanya, sebuah EMP meledak di dekatnya. Tanpa cukup waktu untuk bereaksi, dia jatuh ke lantai. Setelah Miao Ying jatuh, Cheng Lingfei berdiri dengan pistol setrum di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya. Hei, suaranya yang dingin kini berubah menjadi nada berwibawa. Ah Bing, kita sudah ketahuan, mulai persiapan, kita lanjutkan rencananya sekarang. Bab 1016. Ini, apa yang terjadi di sini? Tanya Yang Zebiao yang wajahnya bengkak. Ia menunjuk dengan rasa ingin tahu ke arah Miao Ying yang sedang tergeletak di tanah. Baru saja, bagaimana orang ini bisa bersinar? Begitu ajaib, bisiknya kepada Cheng Lingfei. Yang Zebiao bertepuk tangan dengan gembira seperti anak kecil saat berbicara. Sikap dingin Cheng Lingfei mulai mencair setelah melihat Yang Zebiao. Dia menarik lengannya dengan mesra, mengarahkannya ke arah konsol game. Tidak apa-apa, ayolah, suamiku, pergi dan bermain game dengan Jianger. Dia tidak pulang setiap hari dari luar negeri. Tidakkah kamu ingin menghabiskan waktu bersamanya? Tentu, game konsol itu menyenangkan. Aku suka memainkannya, kata Yang Zebiao sambil bertepuk tangan dengan gembira. Ia berlari ke arah anak laki-laki kecil di konsol game itu. Seperti seekor pinguin yang kikuk, ia terhuyung-huyung saat bergerak cepat melintasi ruangan. Tubuhnya tidak sinkron. Setelah Yang Zebiao pergi, Cheng Lingfei membungkuk dan mengambil pistol serta ponsel Miao Ying. Namun, ponsel Miao Ying terkunci dengan kata sandi. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat membukanya. Kakak, saat itu, seorang pria berkacamata terbang masuk dari luar. Saat melihat Miao Ying tergeletak di tanah, wajahnya menjadi pucat pasi. Bukankah itu polisi wanita? Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Ya, Cheng Lingfei menyerahkan ponsel Miao Ying kepadanya. Ah Guang, cepat pecahkan ini dan cari tahu informasi lain apa yang mereka miliki. Juga, perhatikan tanda-tanda pergerakan di luar. Aku sudah memberitahu Ah Sui, dan kita harus pergi dari sini sekarang. Ini, pria berkacamata itu menggigil, seluruh tubuhnya gemetar saat mengambil telepon. Kakak, apakah kita benar-benar akan menyerah begitu saja? Kau telah mencurahkan darah, keringat, dan air matamu untuk yayasan ini. Apa gunanya kerja keras? Cheng Lingfei berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi, dan apa yang perlu ditangani harus ditangani. Tapi, Ah Guang mulai berbicara sambil menunjuk Miao Ying, kita sudah membuang begitu banyak tenaga untuk membereskan semua hal yang belum beres. Jiang Ke dan Yu Fuseng sudah meninggal. Bagaimana orang-orang ini bisa menemukan tempat ini? Kakak, tolong pikirkan baik-baik. Bukankah ada sedikit kesalahpahaman di sini? Bukankah kamu sedikit lancang? Mungkin, dia hanya ingin memahami situasinya. Aku tidak mengerti mengapa kamu membiarkannya bertemu Jianger. Mengapa kamu malah membawanya ke atas tangga? Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kamu hanya menemukan alasan untuk mengalihkan perhatiannya? Cheng Lingfei mendesah. Kau masih tidak mengerti, kan? Tidak masalah jika polisi lain yang datang, tapi itu pasti Miao Ying. Itu salah. Kenapa? Ah Guang bingung. Pada saat ini, dia seharusnya tidak berada di Gaolanqi. Apa? Ah Guang masih tampak bingung. Zhao Yu melompat ke sungai Hongming. Miao Ying adalah pacarnya, jadi kecuali polisi telah menemukan jasadnya, tidak mungkin dia meninggalkan Yao Ming. Cheng Lingfei berkata dengan percaya diri. Selain itu, mengingat ada insiden di pinggiran Jin, jika Miao Ying benar-benar ingin menyelidiki kebenaran, dia seharusnya ada di sana dan tidak akan pernah datang ke Gaolanqi. Dia tidak hanya datang ke Gaolanqi, tetapi dia juga datang langsung untuk menemuiku. Pikirkanlah, bagaimana ini bisa menjadi kebetulan. Ah Guang akhirnya mengerti. Jika hanya untuk menanyakan tentang Wu Fangfang, mereka bisa saja mengirim polisi manapun. Cheng Lingfei melanjutkan. Miao Ying, pemimpin kelompok investigasi khusus, pasti punya hal-hal yang lebih penting untuk ditangani.
Apakah dia benar-benar perlu mengunjungiku secara pribadi? Aku ingin menemuinya untuk menguji situasi, dan aku sengaja membiarkannya menemui Jianger. Dia memang sulit ditangani. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, dia tidak membocorkan apapun. Namun, dia tidak cukup pintar. Jika dia cukup pintar, dia tidak akan bertanya tentang anak itu. Begitu dia bertanya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia sudah ada di sini, aku tidak bisa membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Jika dia pergi, situasinya tidak akan berada dalam kendali kami lagi. Hanya saja, dia sangat waspada dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Aku tidak bisa mengambil risiko. Jadi, aku harus membawanya ke atas dan mengendalikannya dengan menggunakan Biao sebagai pengalih perhatian. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Guang bertanya sambil menelan ludahnya dengan cemas, haruskah kita membunuhnya dan melarikan diri? Tidak, tidak perlu panik. Cheng Lingfei berkata dengan sangat percaya diri. Jika kau pikirkan ini dari sudut pandang lain, karena Miao Ying datang ke sini secara langsung, itu juga berarti mereka belum mencurigai kita. Jadi, kita masih punya waktu. Kakak, sebelum Cheng Lingfei sempat menyelesaikan kalimatnya, 4 hingga 5 pengawal berbadan tegap berlari menghampirinya. Mereka adalah bawahannya. Guang, perintah Cheng Lingfei dengan tenang, selesaikan 2 tugas yang kuberikan padamu, tapi cepatlah. Kita harus mencari tahu di mana polisi berada dan memahami kekuatan mereka. Baiklah, kata Guang sambil terhuyung-huyung dan berlari menuruni tangga. Kalian semua, bawa polisi wanita ini ke ruang belajar dan ikat dia. Saat dia bangun, aku ingin menanyainya secara pribadi, kata Cheng Lingfei sambil melambaikan tangannya ke satu kelompok. Sambil menghadap kelompok lain, dia melanjutkan, kalian, bantu suami dan anakku berkemas. Kami akan segera menjalankan rencana pelarian kami. Dimengerti, kelompok antek itu sudah terbiasa menjalankan semua perintah Cheng Lingfei tanpa berpikir. Kak, tunggu, berita buruk. Tepat saat Cheng Lingfei selesai memberi perintah, Guang berlari kembali dengan panik sambil membawa tablet di tangannya. Apa sekarang? Tanya Cheng Lingfei dengan kesal. Tidak bisakah kau membesar-besarkan masalah kecil? Kapan kau akan belajar untuk bersikap tenang? Kak, aku baru saja menerima kabar bahwa tidak ada pergerakan di luar dan polisi wanita itu memang beraksi sendirian. Kata Guang sambil berusaha mengatur napas. Bukankah kamu mengatakan itu berita buruk? Cheng Lingfei bertanya dengan dingin, menatapnya dengan saksama. Tidak, kata Guang sambil menyerahkan tablet itu padanya. Tidak ada tanda-tanda pergerakan dari polisi, tapi lihat. Ada seseorang di dalam mobilnya. NOVEL-BIN.com. Apa? Cheng Lingfei terkejut dan segera mengambil tablet itu untuk memeriksanya. Seperti yang dikatakan Guang, ada seseorang yang duduk di mobil Jeep Miao Ying yang diparkir di luar rumahnya. Dia? Bukankah dia bertindak sendirian? Tanya Guang sambil menunjuk ke arah Miao Ying. Cheng Lingfei tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat memperbesar tampilan video tersebut. Orang di dalam mobil Miao Ying mengenakan masker bedah dan kacamata hitam. Orang itu juga terus bergerak dan tampak sedang mencari sesuatu. Ada laptop di tangannya. Ada laptop. Cheng Lingfei segera melihat ke salah satu anteknya. Tangkap orang itu dan bawa dia ke sini dengan laptopnya. Roger. Para antek segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlari menuruni tangga dengan kecepatan penuh. Tunggu sebentar. Setelah semua orang berlari menuruni tangga, Cheng Lingfei tampaknya menyadari sesuatu dan berteriak panik. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkan pistol Miao Ying ke bawah. Xiao Yun, tangkap. Salah satu antek mengulurkan tangannya dan menangkap pistol itu. Ingat, tangkap dia hidup-hidup. Perintah Cheng Lingfei. Semua orang bergegas menuju pintu. Cheng Lingfei meletakkan tablet di depannya untuk memantau situasi. Semua anteknya adalah profesional terlatih, dan semuanya membawa senjata. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menangkap orang di dalam mobil Miao Ying dan mengambil laptop itu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Suara gaduh terdengar dari ruang tamu, dan suara kasar seperti banteng terdengar. Aku polisi. Apa hak kalian untuk menangkapku?
Diam, kata si antek bernama Xiao Yun sambil meninju dadanya. Dengan gerakan cepat, dia melepaskan topeng dan kacamata hitam pria itu. Ketika Cheng Lingfei dan Ah Guang akhirnya melihat wajah orang itu dengan jelas, mereka merasa karma telah kembali menggigit mereka. Mereka pun jatuh ke lantai karena terkejut. Hidup, kata Ah Guang kaget. Rasanya seperti melihat hantu hidup. Bagaimana mungkin dia? Bab 1017. 10 tahun yang lalu, rumah keluarga Cheng. Rumah keluarga Cheng jauh dari arsitektur modern masa kini. Sebaliknya, bangunan itu lebih mirip bangunan bergaya kolonial dan terasa seperti peninggalan abad ke-20. Pada hari itu, Cheng Lingfei baru saja kembali ke rumah besar dan telah menyewa seorang desainer interior terkenal untuk membahas rencana renovasi rumah besar itu. Tiba-tiba, Wu Fangfang, yang sudah lama tidak ditemuinya, menyerbu ke pintu dengan marah dan, tanpa peduli pada orang lain, langsung menuju ruang kerja Cheng Lingfei. "Ah Fang," tanya Cheng Lingfei. Meski tampak terkejut, ada sedikit kegembiraan di matanya. "Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sekarang seorang polisi berpangkat tinggi? Kenapa kamu tidak pergi ke ibu kota?" "Cheng Lingfei, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau masih berani berpikir untuk merenovasi. Tahukah kau bahwa saudaramu yang kedua telah meninggal? Dia bunuh diri," kata Wu Fangfang sambil menunjuk Cheng Lingfei dengan marah. "No-vel-b, jendot Om." Melihat betapa marahnya Wu Fangfang, Cheng Lingfei mengerti bahwa dia datang ke sini untuk mencari masalah dan memberi isyarat agar para desainer dan pembantu pergi. "Apa hubungan kematian saudara laki-laki kedua saya dengan keinginan saya untuk merenovasi rumah besar ini?" tanya Cheng Lingfei begitu orang terakhir meninggalkan ruangan. Nada suaranya menjadi dingin dan menakutkan, dan semua kegembiraan yang baru saja hadir beberapa saat lalu menghilang begitu saja. "Jangan bertindak bodoh," teriak Wu Fangfang, marah besar dan menunjuk Cheng Lingfei. "Kakak keduamu dipaksa memilih kematian olehmu. Memperoleh perusahaan dan aset keluarga mereka adalah satu hal, tetapi mengapa kau harus bertindak sejauh ini? Kakak tertuamu dipaksa pergi dan kakak ketigamu dipaksa berlutut dan meminta maaf. Mengapa? Mengapa kau tidak lebih menghargai keluargamu? Lingfei, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini?" Cheng Lingfei mendengus, menggertakkan giginya dengan marah. "Tahun ketika mereka mengusirku dari sini adalah tahun ketika aku kehilangan keluargaku. Kau bisa bertanya sendiri kepada mereka. Kapan mereka pernah memperlakukanku seperti salah satu dari mereka?" "Lingfei, aku tahu kau sangat menderita tahun itu, jadi hatimu penuh dendam. Namun, meskipun berasal dari ibu yang berbeda, kalian semua memiliki ayah yang sama. Demi Paman Cheng, kau seharusnya tidak sekejam ini, kan? Menurutmu bagaimana perasaan Paman Cheng jika dia melihat ini?" Wu Fangfang berkata dengan meyakinkan. Cheng Lingfei tidak hanya tertawa dingin, tetapi dia juga tampak memancarkan aura gelap yang akan membuat bulu kuduk merinding. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kakak keduaku sudah ada di sana untuk menemaninya." "Apa, kau?" Wu Fangfang mundur beberapa langkah karena terkejut dan hampir terjatuh. "Cheng Lingfei, dulu kau tidak seperti ini. Apa yang terjadi? Dulu aku terlalu polos dan murni. Jangan datang ke sini dengan berpura-pura lebih baik dariku. Kau sendiri hanya seorang munafik," kata Cheng Lingfei. "Pada titik terendahku, kau dan saudara Sihai bahkan tidak ada untukku, dan sekarang setelah aku sukses, kau tiba-tiba ada di sini lagi. Apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin aku mengembalikan semua barang yang seharusnya menjadi milikku kepada mereka dan kembali menjadi pengemis? Apakah kau akan puas dengan itu?" "Cheng Lingfei, gunakan hati nuranimu saat berbicara," teriak Wu Fangfang dengan marah. "Ketika kamu diasingkan dari keluarga, saudara Sihai dan aku mencarimu kemana-mana, tidakkah kamu ingat? Kamulah yang tidak ingin melihat kami." Cheng Lingfei mulai gelisah. "Untuk apa kau mencariku? Untuk memperlihatkan betapa kalian berdua adalah pasangan yang mesra dan mengingatkan diriku sendiri betapa kesepian dan menyedihkannya diriku. Untuk memberimu alasan lain agar aku terlihat lebih menyedihkan di hadapan saudara Sihai. Saudara Sihai, lihatlah Cheng Lingfei. Dia tidak punya apa-apa lagi. Bukankah kau senang telah memilihku sebagai gantinya?
Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Wu Fangfang menangis. Kami sungguh-sungguh ingin membantumu. Tolong aku, kata Cheng Lingfei dingin. Tanyakan pada dirimu sendiri berapa kali kau menjelek-jelekkanku di depan saudara si Hai. Aku telah kehilangan segalanya saat itu. Bukankah itu kesempatan yang sempurna untuk melakukan pukulan mematikan? Dasar bodoh, teriak Wu Fangfang, seluruh tubuhnya gemetar. Kita tumbuh bersama, Lingfei, kumohon. Tolong buka lembaran baru. Jangan teruskan jalan ini. Meskipun aku tidak menjelek-jelekkanmu, aku benar-benar iri padamu. Hentikan omong kosongmu. Kenapa tidak mengakui kesalahanmu kepada saudara si Hai dan mengembalikannya kepadaku? Apakah kamu setuju? Cheng Lingfei tetap tidak menunjukkan emosi. Jangan memaksa. Pada titik ini, Wu Fangfang telah mencapai batasnya. Dia memukul meja dengan marah, menunjuk Cheng Lingfei dan berteriak, Cheng Lingfei, jangan memaksaku. Jangan pikir aku tidak tahu tentang transaksi gelapmu. Jika tidak, bagaimana mungkin kau melakukan begitu banyak merger dan mendapatkan kembali aset keluargamu? Jangan lupa, aku polisi. Aku anggota resmi kelompok investigasi khusus. Kalau kau masih tidak bertobat, jangan salahkan aku kalau aku terpaksa menyelidikimu. Kalau itu terjadi, kami akan mengawasimu dengan ketat sehingga kalau kau melanggar satu hukum kecil saja, kami tidak akan memberi ampun. Dengan satu ketukan terakhir di meja, Wu Fangfang menoleh dan bersiap untuk pergi. Wu Fangfang, kata Cheng Lingfei sambil menggertakkan giginya. Menurutku, yang bertindak berlebihan adalah kau. Oh, benarkah? Tanya Wu Fangfang, matanya merah. Aku bertindak berlebihan. Sebaiknya kau berharap aku tidak menangkapmu. Kalau tidak, aku akan bertindak lebih jauh lagi. Wu Fangfang, wajah Cheng Lingfei yang tadinya gelap kini berubah menjadi marah. Apapun yang terjadi, ingatlah ini. Kaulah yang memulai ini. Dia membuka laci dan mengambil sebuah foto, lalu melemparkannya ke atas meja dengan kasar. Terkejut, Wu Fangfang segera melihat lebih dekat foto itu dan menjadi lebih terkejut lagi. Itu adalah foto yang tidak pantas antara dirinya dan Jiang Kediranjang. Kau, Wu Fangfang begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dalam keadaan linglung, dia membalik-balik foto sambil berteriak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Wu Fangfang, kata Cheng Lingfei dingin. Foto-foto ini diperoleh oleh bawahanku secara kebetulan. Jika aku tidak membantumu menyembunyikan ini, reputasimu akan hancur. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Kau terlalu gegabah. Apakah kau pikir kau masih pantas untuk saudara si Hai setelah melakukan semua ini di belakangnya? Tidak. Wu Fangfang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Aku tidak melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan tidak tahu siapa orang itu. Dengan gelisah, dia meraih foto itu di tangannya dan merobeknya hingga hancur berkeping-keping. Baru setelah merobek bagian terakhir, dia akhirnya bisa tenang kembali. Dia melotot ke arah Cheng Lingfei, berteriak, Kau yang menjebakku. Dasar wanita bodoh. Cheng Lingfei menjawab dengan kejam. Awalnya aku berencana untuk menghancurkan foto-foto ini secara diam-diam, tetapi kau memaksaku untuk mengeluarkannya. Baiklah, aku akan membocorkan sedikit rahasia kepadamu, aku punya banyak sekali foto-foto ini. Apa? Wu Fangfang sangat terkejut hingga terjatuh ke kursi. Apa maksudmu? Apa maksudku? Cheng Lingfei melanjutkan dengan kejam. Wu Fangfang, mulai saat ini kita akan berpisah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bukankah kau seorang polisi berpangkat tinggi? Kalau begitu pergilah dan bersikaplah mesra dengan saudara si Hai, tapi jangan pernah kembali ke sini. Kamu, Wu Fangfang merasa lelah. Saya peringatkan Anda untuk terakhir kalinya, saya tidak melakukan apapun yang melanggar hukum dan saya tidak takut Anda menyelidiki saya. Namun, kata Cheng Lingfei, berhati-hatilah untuk tidak memancing saya. Jika Anda berani menyentuh saya, saudara si Hai akan menjadi orang pertama yang melihat foto-foto ini. Anda tidak hanya akan kehilangan saudara si Hai, tetapi saya juga akan memastikan hidup Anda menjadi neraka. Bab 1018. Kembali ke masa sekarang, di ruangan pertarungan Cheng Lingfei dan Wu Fangfang. Miao Ying perlahan tersadar dari lamunannya.
Ia melihat Zhao Yu juga diikat, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Cheng Lingfei masuk dengan cepat. Dia tampak masih belum pulih dari keterkejutannya melihat Zhao Yu masih hidup dan melihatnya hanya memperburuk keadaan. Wow, cantik sekali, kata Zhao Yu, memuji kecantikan Cheng Lingfei yang memikat sebelum berpura-pura terkejut. Harus kukatakan, Nona Cheng, mungkinkah ini semua hanya kesalahpahaman besar? Tidakkah Anda tahu bahwa kita berdua dari kepolisian, bahkan, kita dari kelompok investigasi khusus? Apa yang Anda lakukan sebenarnya ilegal? Cheng Lingfei tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap tajam ke arah Zhao Yu. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Kak, Guang berbisik pelan di telinga Cheng Lingfei. Aku sudah memeriksa catatan di komputer dan ponsel mereka. Kita sudah ditipu. Mereka tidak menemukan apapun dan hanya datang ke sini untuk menyelidiki foto Wu Fangfang yang tergores. Dan kau benar, mereka belum melaporkan apapun kepada atasan mereka. Saat ini hanya ada mereka berdua. Jika kita menyingkirkan mereka diam-diam, mungkin kita tidak perlu pergi lagi. Cheng Lingfei menghela napas dingin dan berjalan perlahan ke arah Zhao Yu. Zhao Yu, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Wow, Zhao Yu berpura-pura terkejut. Bagaimana kamu tahu namaku? Yu, Miao Ying bergumam pelan. Cheng Lingfei adalah dalang di balik segalanya. Yang Zebiao ada di sini. Apa? Kali ini keterkejutannya nyata. Zhao Yu telah mengalami banyak kesulitan dan hanya datang ke sini secara pribadi karena dia tidak punya pilihan lain. Pertama, dia tidak dapat memastikan bahwa dugaannya akurat. Meskipun semua bukti mengarah pada Cheng Lingfei, tidak ada cara untuk memastikannya. Kedua, saat sampai di depan pintu rumah Cheng Lingfei, dia tidak bisa memastikan apa yang terjadi pada Miao Ying. Namun, dia merasa bahwa dalam situasi yang tidak pasti seperti itu, bahkan jika Cheng Lingfei memang dalangnya, Miao Ying tidak akan bertindak gegabah dan yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Akhirnya, Zhao Yu berada dalam situasi yang genting. Dia tidak bisa bertindak gegabah, juga tidak bisa melaporkannya ke polisi. Dia juga tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke rumah Cheng Lingfei. Awalnya, ia berencana menggunakan jubah tembus pandang untuk menyelinap ke rumah Chen Jiahao dan mengamati situasi. Kemudian, keterampilan detektifnya yang naluriah telah membuatnya menyadari fakta bahwa rumah Chen Jiahao dipenuhi dengan perangkat keamanan. Bahkan ada sinar inframerah. Bahkan jika Zhao Yu tidak terlihat, ia tidak akan dapat menyelinap melewati semua keamanan itu. Tentu saja, ia akan dapat menggunakan berbagai peralatannya, tetapi meskipun begitu, ada risiko ketahuan. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia merasa tindakan terbaik adalah menunggu di dalam jeep Miao Ying dan menganalisis data di laptopnya. Dengan begitu, ia tidak akan menarik perhatian yang tidak perlu. Zhao Yu merasa bahwa jika ia menunggu beberapa saat hingga Miao Ying kembali, ia akan dapat memanggil bala bantuan dan menekan Cheng Lingfei sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika Miao Ying tidak kembali, ia akan menggunakan namanya untuk memanggil bala bantuan dan secara pribadi memimpin dengan mengandalkan peralatannya. Yang paling mengejutkan Zhao Yu adalah saat memasuki jeep dan menyalakan laptopnya, dia dikelilingi oleh sekelompok pria berjas hitam. Saat itulah dia menyadari kecurigaannya terhadap Cheng Lingfei benar adanya. Meskipun dia punya alat dan bisa melawan, dia tahu bahwa Miao Ying berada dalam situasi berbahaya dan melawan bisa membahayakannya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengikuti arus dan bekerja sama. Dia akan bertindak sesuai aturan setelahnya. Pada saat seperti itu, tidak ada gunanya menyembunyikan identitasnya. Itulah sebabnya ketika mereka melepaskan kacamata dan topengnya, dia tidak repot-repot menyembunyikan wajahnya. Setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Cheng Lingfei dan antek-anteknya, Zhao Yu sekali lagi mendapat konfirmasi bahwa Cheng Lingfei adalah orang misterius yang telah merencanakan pelarian Jiang Ke dari penjara dan serangkaian kasus membingungkan yang menyusulnya. Setelah melihat Miao Ying sadar dan bisa berbicara, Zhao Yu merasa sedikit lebih tenang. Awalnya, Zhao Yu berencana untuk memanfaatkan situasi dan memeras beberapa bukti dari mereka. Namun, Zhao Yu tidak dapat menahan rasa heran ketika mendengar dari Miao Ying bahwa Yang Zebiao bersama Cheng Lingfei.
Itu tidak mungkin benar. Cheng Lingfei sangat pintar dan licik. Yang tidak dapat dipahami Zhao Yu adalah mengapa dia membunuh Yu Fuseng dan Jiang Ke tetapi membiarkan orang yang paling penting, Yang Zebiao, tetap hidup. Kak, Guang, yang memegang tablet, mulai berbicara. Zhao Yu mengenalinya. Dia adalah pembunuh bayaran tingkat tinggi Liu Guangxin, salah satu penjahat paling dicari polisi. Sebenarnya ada orang luar yang datang ke lokasi kebakaran, dan beberapa dari mereka bahkan ahli, bisik Guang lembut ke telinga Cheng Lingfei. Jadi sepertinya mereka tidak menganggapnya sebagai kebakaran biasa. Mendengar ini, Cheng Lingfei mengangguk sedikit dan mengambil pistol Miao Ying dari anteknya Yun. Dia mengarahkannya ke ruang di antara kedua alis Miao Ying. Zhao Yu, Cheng Lingfei berkata dengan nada mengancam, sambil menarik baut pistolnya. Aku tidak peduli apakah kau manusia atau hantu hidup, katakan padaku apa yang kau ketahui sekarang. Jika kau berani berbohong, aku akan menembak kepala gadis kesayanganmu itu. Jangan, jangan, jangan. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dengan panik. Jangan tembak, jangan, tembak. Silakan saja dan tanyakan apa yang ingin kau ketahui. Aku akan memberitahumu semuanya. Kamu, bagaimana kamu bisa hidup? Cheng Lingfei bertanya, mengerutkan alisnya. Jembatan Hongmingjiang tingginya 50 meter dan kamu melompat dari tengahnya. Peluang untuk bertahan hidup hanya 1%. Itu bukan keberuntungan bodoh. Itu jelas bukan keberuntungan bodoh. Zhao Yu langsung menjawab, masih dalam keadaan panik. Kamu bisa memeriksa catatanku. Aku adalah juara renang di sekolah dan bisa menahan napas di bawah air selama 10 menit. Selain itu, meskipun kedalaman 50 meter mungkin tampak sangat tinggi, jika kamu mengendalikan sudut penyelaman, peluang untuk bertahan hidup masih bagus. Yang disebut 1% yang kamu bicarakan itu tidak lebih dari sekadar angka yang dihasilkan komputer. Cheng Lingfei menggoyangkan pistolnya sedikit, sambil tetap mengarahkannya ke Miao Ying. Dia tampak mempertimbangkan apakah Zhao Yu telah mengatakan yang sebenarnya. Dia jelas melihat Zhao Yu jatuh ke sungai dengan matanya sendiri. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa hal seperti itu bisa saja terjadi. Kau cukup licik, komentar Cheng Lingfei. Kau selamat, tetapi kau tidak menunjukkan wajahmu dan pada dasarnya menjadi tidak terlihat sehingga kau dapat terus menyelidiki kasus ini. Kerja bagus. Aku akan memberimu itu. Apa lagi yang kau harapkan, kakak? Tanya Zhao Yu sambil menyeringai lebar. Aku membantu Jiang Ke keluar dari penjara, jadi pada dasarnya aku juga seorang penjahat. Cheng Lingfei mengangguk, jelas puas dengan jawaban Zhao Yu. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, dia mulai, berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apa yang terjadi dengan Jiang Ke? Apakah kalian semua telah merusak sesuatu? Apakah kalian sengaja melepaskannya agar kalian bisa menangkapnya lagi? Apakah ini semua bagian dari suatu rencana yang rumit? Jawab Zhao Yu tanpa mengedipkan mata. Ya. Kau benar-benar pintar. Kami memasang chip GPS di kulit kepala Jiang Ke terlebih dahulu. Ini adalah penemuan baru oleh polisi jadi masih dalam tahap pengujian awal. Ia menggunakan model aktivasi waktu tetap, jadi tidak mudah ditemukan oleh pemindai. Selain itu, biasanya kepala tidak dipindai. Jiang Ke terus merengek ingin kabur dari penjara, jadi atas desakanku, sebagai detektif hebat, kami memasangnya terlebih dahulu. Kata Zhao Yu dengan puas. Bagaimana, bukankah aku punya pandangan jauh ke depan yang hebat? Cheng Lingfei menyipitkan matanya, tampak kesulitan memahami apa yang dikatakan Zhao Yu. Jadi begitulah adanya. Sekarang semuanya masuk akal. Begitulah cara kalian melacaknya hingga ke pinggiran jin dan menangkap kaki tangannya, pemilik emas. Begitulah juga cara Jiang Ke dapat melarikan diri dari klub malam yang dikepung oleh polisi. Tidak heran kalian bisa sampai ke Gaolan Qi dan menemukan kebakaran itu. Ya ampun, kata Guang dengan heran. Untung saja, kakak sudah memperhitungkan ini sebelumnya. Kalau tidak, kita pasti sudah ditangkap polisi di kandang sapi. Tapi teknologi canggih seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Tidak ada omong kosong. Zhao Yu mengomel dalam hatinya. Itu semua omong kosong yang kubuat. Tentu saja kau belum pernah mendengarnya.
Bab 1019. Jadi begitulah adanya. Melalui kata-kata Liu Guangxin, Zhao Yu mengerti bahwa meskipun Cheng Lingfei tidak memperhitungkan bahwa Zhao Yu menyamar sebagai Jiang Ke, dia menyadari ada kemungkinan bahwa Jiang Ke bisa saja diikuti. Jadi dia menyalakan api di gudang untuk membunuh Jiang Ke dan membakar semua bukti hingga menjadi abu. Sebelumnya, Cheng Lingfei benar-benar ingin menyelamatkan Jiang Ke, yang berarti jika pertemuan dengan para investor yang menyebabkan penangkapan mereka tidak terjadi, tidak akan ada kebakaran. Zhao Yu tidak bisa disalahkan atas hal ini. Saat itu, dia mengira para investor adalah pelakunya, dan karena alatnya terbatas, dia tidak punya pilihan lain. Kalau begitu, katakan padaku, kata Cheng Lingfei. Apa yang kau temukan di dalam api itu? Semuanya terbakar parah, tetapi kami menemukan tengkorak Cao Sifen. Tengkoraknya tidak sepenuhnya hangus, dan tampaknya ada peluru yang menembusnya, seru Zhao Yu. Kami juga menemukan sepeda motor di ruang ketel uap dan dari sepeda motor itu kami mengambil DNA pembunuh wanita He Yubing. Karena kami melihat sepeda motor itu di tempat pembunuhan Wu Fangfang, kami menduga Wu Fangfang pasti telah membunuh He Yubing. Zhao Yu, mendengar jawaban Zhao Yu yang jujur, Miao Ying memutuskan untuk memperingatkannya. Cheng Lingfei memainkan pistolnya, jelas berusaha mempertahankan tekanan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata Zhao Yu. Dia sudah merencanakan dengan saksama apa yang akan dikatakannya. Karena kita sudah sampai pada titik ini, apalagi yang harus disembunyikan? Ada lagi, Cheng Lingfei bertanya lagi. Zhao Yu berencana merahasiakan Yu Fuseng, tetapi setelah melihat kegigihan Cheng Lingfei, ia mulai khawatir bahwa Cheng Lingfei akan kehilangan kesabaran. Selain He Yubing dan Cao Siwen, katanya, kami juga menemukan DNA milik Yu Fuseng, Liu Guangxin, Yao Wenming, Yu Sanfeng, dan kepala lumbung Tulei Kai. Tidak ada yang lain. Kami hanya tahu orang-orang itu ada di sana, tetapi apakah mereka terbakar sampai mati atau tidak, itu masih misteri. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Jelas terlihat bahwa Cheng Lingfei kecewa dengan hasilnya. Mereka mungkin bermaksud menggunakan api untuk membuatnya tampak seperti kecelakaan, tetapi polisi tetap menemukan sesuatu yang mencurigakan. Baiklah, kata Cheng Lingfei. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana kalian berdua menemukanku? Jejak apa yang kutinggalkan? Siapa lagi yang tahu tentang kalian yang datang ke sini untuk menyelidikiku? Kak, bukankah itu 3 pertanyaan? Zhao Yu berkata dengan lembut. Si Sun berkacamata benar. Kami hanya melihat foto-foto yang rusak dan datang. Kami juga tidak menyangka ini adalah sarang yang sebenarnya. Itu tidak mungkin, kata Cheng Lingfei, sambil memainkan pistolnya lagi. Dia tampak seperti mengancam akan mencabut pistolnya kapan saja. Jadi, kau berharap aku percaya bahwa alih-alih menyelidiki kebakaran atau mengejar Yu Fuseng, kalian malah memutuskan untuk menyelidiki foto-foto yang rusak. Apa kau pikir aku bodoh? Kak, ini bukan hanya satu foto, tapi semuanya. Wu Fangfang menggores setiap foto yang ada dirimu di dalamnya. Bagaimana mungkin itu tidak menimbulkan kecurigaan pada detektif brilian sepertiku? Dan juga, mengatakan sesuatu tentang kecerdasanmu. Mengapa itu terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan Jiang Ke? Benar sekali, Miao Ying mendesah. Membawa pistol setrum di lengan bajunya adalah hal yang akan dilakukan Jiang Ke. Jangan mengalihkan topik. Aku sudah mengajari Jiang Ke semua yang dia tahu. Cheng Lingfei mengarahkan pistolnya ke Miao Ying. Zhao Yu, aku akan menghitung sampai 5. Jika aku tidak puas dengan jawabanmu, kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada kekasihmu. Baiklah, baiklah, aku akan bicara. Zhao Yu mengangguk dengan cemas. Awalnya kukira orang di telepon yang memintaku membantu Jiang Ke keluar dari penjara adalah seorang pria, tetapi cara bicaranya terdengar seperti seorang wanita. Apa? Cheng Lingfei mengerutkan kening, dan berteriak keras, 5. Dan, Zhao Yu berkata dengan panik, ketika dia berbicara, suaranya terdengar teredam, jelas dia menggunakan pengubah suara untuk memalsukannya. 4. Tidak, kata Zhao Yu panik. Ketika tempat persembunyian Jiang Ke dibersihkan, kami menemukan beberapa rencana perampokannya, dan rencana itu difotokopi sehingga jelas ada orang lain di balik ini.
3. Cek cek cek. Wajah Zhao Yu memerah. Ketika aku mengetahui tentang foto-foto yang tergores itu, kami menyelidiki latar belakangmu dan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang kau kendalikan terkait dengan perampokan-perampokan Jiang Ke di masa lalu. Kami juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaanmu mendapat untung dari perampokannya. 2. Cheng Lingfei masih belum puas. Aku bertanya pada teman sekelasmu dan menemukan bahwa kau dan Wu Fangfang sama-sama menyukai si Hai. Zhao Yu berkata dengan gemetar. Aku curiga tentang bagaimana kau mendapatkan warisan keluargamu. Itu pasti dilakukan secara ilegal karena tidak masuk akal bagimu untuk mengambil kembali warisan dan mengambil alih kepemilikan banyak perusahaan dalam waktu yang singkat. 1. Cheng Lingfei melotot ke arah Zhao Yu dan mengarahkannya ke pelipis Miao Ying. Ucapkan selamat tinggal pada kekasihmu. Akhir musim gugur. Akhir musim gugur. Zhao Yu tiba-tiba berteriak tepat saat Cheng Lingfei hendak menarik pelatuknya. Setelah mendengar kata-kata itu, Cheng Lingfei membeku, matanya tidak yakin. Apa yang baru saja kau katakan? Tubuhnya sedikit gemetar, tidak mampu menembak. Akhir musim gugur, Celo. Teriak Zhao Yu dengan gelisah. Kami menemukan sebuah cakram di brankas Jiang Ke dan lagu itu dilingkari di sampul album. Kami bahkan meminta bantuan profesional untuk memeriksanya, tetapi tidak ada pesan tersembunyi di CD itu. Itu hanya CD biasa, yang berarti lagu itu bermakna baginya. Lalu, wajah Cheng Lingfei berubah serius. Lalu, Zhao Yu menggunakan dagunya untuk mendorong ke arahnya. Aku mendengar lagu ini dari rumahmu yang dimainkan oleh Selo. Kalau kamu ada di posisiku, tidakkah kamu akan berpikir ini hanya kebetulan? Tidak berguna, sampah yang tidak berguna. Cheng Lingfei berteriak penuh kebencian. Jiang Ke, berapa kali harus kukatakan padamu? Benar-benar sampah. Setelah Cheng Lingfei selesai berteriak, dia tersenyum menyeramkan dan perlahan menurunkan senjatanya. Siapa yang mengira bahwa aku, Cheng Lingfei, yang menghabiskan bertahun-tahun bertahan hidup dengan akal sehatku, akan dikalahkan oleh foto yang tergores dan sepotong musik. Bukankah aku sudah mengatakan ada lebih dari satu foto? Zhao Yu mengingatkannya dengan polos. Benar, Cheng Lingfei tertawa. Tawanya membuat bulu kuduknya berdiri. Zhao Yu, kau memang detektif yang jenius. Aku tidak pernah meremehkanmu, tapi kupikir aku masih akan kalah darimu. Berhenti, kau membuatku tersipu. Kata Zhao Yu tanpa malu. Baiklah, Cheng Lingfei melanjutkan, mengangkat senjatanya sekali lagi, hanya saja kali ini dia mengarahkannya ke Zhao Yu. Katakan padaku, apakah ada orang lain yang tahu kau ada di sini? Ya, tidak. Zhao Yu dan Miao Ying menjawab bersamaan, tetapi dengan jawaban yang berbeda. Miao Ying tidak mengerti mengapa Zhao Yu berkata tidak. Dia berkata ya agar Cheng Lingfei berpikir dua kali. Jika Cheng Lingfei mengira mereka punya bala bantuan, dia akan memperlakukan mereka sebagai sandera, dan masih ada ruang untuk berdiskusi. Jika tidak, Cheng Lingfei tidak akan ragu untuk menembak mereka sekarang. Apa-apaan ini? Teriak Liu Guangxin. Apa kalian pikir kalian sedang bermain drama? Apakah ada yang tahu kalian ada di sini atau tidak? Ada, seru Miao Ying. Demi Tuhan, tidakkah menurutmu berbohong itu tidak ada artinya saat ini? Kata Zhao Yu, menyalahkan Miao Ying. Kak, jangan dengarkan dia. Meskipun aku menyadari ada sesuatu yang mencurigakan tentang Selo itu, aku tidak yakin kaulah dalangnya, bukan? Dan karena aku tidak bisa terlihat di depan umum, aku meminta Miao Ying untuk datang ke sini terlebih dahulu. Siapa yang mengira kau akan bertindak begitu cepat? Aku sama sekali tidak siap. Zhao Yu, kau, Miao Ying bergumam sambil menggertakkan giginya. Bagus. Cheng Lingfei tertawa, mengarahkan pistolnya ke arah Zhao Yu dan menirukan tembakan. Kalau sudah begini, tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Hahaha, sekarang di bawah todongan senjata, Zhao Yu mulai tertawa tak terkendali. Setelah mendengar tawanya, Cheng Lingfei ragu-ragu. Apa yang kamu tertawakan? Liu Guangxin bertanya menggantikan Cheng Lingfei. Oh, Zhao Yu menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Apa kau tidak pernah menonton film-film berdarah itu? Jika seseorang berbicara omong kosong seperti ini,
karakter utamanya pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Jadi jika kau ingin syuting, lakukan dengan cepat, oke? Kau, Liu Guangxin sangat marah. Cheng Lingfei sangat marah hingga kelopak matanya berkedut saat dia mengangkat tangannya, siap menarik pelatuk. Tunggu. Saat itu, Zhao Yu tampak menyesali apa yang telah dikatakannya. Cheng Lingfei, ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Apa yang kau rencanakan kali ini? Zhao Yu punya banyak trik tersembunyi, yang membuat Cheng Lingfei curiga. Dia tetap mengangkat tangannya tanpa menarik pelatuk, No-Fel-B, Jendot C-Om. Kau tahu kenapa aku begitu jujur padamu? Zhao Yu bertanya dengan serius. Karena aku tahu tidak mungkin kita bisa keluar dari sini hidup-hidup, jadi, bagaimana aku harus mengatakannya, karena kita tidak bisa melarikan diri. Lebih baik kita mati lebih cepat, kan? Tapi karena aku sudah begitu jujur padamu, kenapa tidak membalas budi? Bagaimana? Aku, Zhao Yu, detektif jenius, ingin tahu kebenarannya sebelum aku mati. Itu jika kau berani memberitahuku. Bab 1020. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau mengaku sebagai seorang jenius? Cheng Lingfei mendengus dingin. Apa yang mungkin tidak kau ketahui? Kata Liu Guangxin cemas. Jangan buang-buang napas untuk mereka. Orang ini licik, dan dia jelas-jelas mengulur waktu. Mungkin mereka benar-benar punya bala bantuan dalam perjalanan. Banyak sekali yang tidak ku ketahui. Zhao Yu menyela Liu Guangxin. Jika aku tahu segalanya, apakah aku akan berada dalam situasi ini sekarang? Peran kita akan terbalik, bukan? Katanya dengan tulus. Kumohon, kau harus mengerti bahwa sebagai detektif, kita semua sedikit paranoid. Jadi tolong katakan yang sebenarnya padaku. Aku berjanji jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan menghantuimu setelah aku mati. Zhao Yu mengangguk, No-Fel-B, Jendot C-Om. Serius nih. Miao Ying memutar matanya ke arah Zhao Yu. Anehnya, Cheng Lingfei malah tertawa. Zhao Yu, sebagai detektif yang telah memecahkan banyak kasus besar, aku tidak akan menganggapmu sebagai orang yang mampu menceritakan lelucon. Menurutku ejekan ini lebih tepat. Jangan buang waktu lagi bicara omong kosong dengannya. Kalau kamu takut tanganmu kotor, kamu bisa berikan pistol itu padaku, kata Liu Guangxin. Nona Cheng, Anda telah membangun kerajaan kriminal tanpa diketahui polisi, lanjut Zhao Yu. Jika Anda memberitahu saya bagaimana Anda melakukannya, saya mungkin bisa belajar sesuatu dan menggunakannya di kehidupan saya selanjutnya. Apakah Jiang Ke, Yu Fuseng, dan Chao Sifen adalah adik-adik Anda? Selain itu, Anda mengoordinasikan pelarian Jiang Ke dari penjara dengan sangat ahli sehingga kami masih belum bisa memecahkan kasusnya. Benarkah? Cheng Lingfei tersenyum puas lagi. Jangan bilang kau tidak menyadarinya. Putri baptismu sebenarnya tidak masuk sekolah hari itu. Liu Guangxin menyela dengan cemas. Apa kau bercanda? Polisi ini jelas-jelas mencoba membodohimu. Jangan tertipu. Guang, kau harus mengikuti rencananya. Perintah Cheng Lingfei, memberi tekanan pada Liu Guangxin dan antek-anteknya yang lain. Tapi, Liu Guangxin mengerutkan kening, tetapi setelah melihat wajah serius Cheng Lingfei, dia memutuskan akan lebih baik untuk mengikuti perintahnya. Para antek lainnya juga tidak berani berbicara dan mengikuti Liu Guangxin untuk memulai persiapan evakuasi mereka. Zhao Yu melihat secercah harapan, dan matanya berbinar. Ia ingin terus berbicara, namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Cheng Lingfei angkat bicara. Sungguh takdir yang istimewa bertemu dengan detektif brilian yang memecahkan kasus seperti kasus mayat perempuan tanpa kepala dan kasus iblis. Kalau begitu, mari kita bicara. Aku baru saja menghitung 5 detik, jadi aku akan memberimu 5 pertanyaan. Silakan bertanya. Sembari berbicara, dia terus mengutak-atik pistol Miao Ying, memberitahu Zhao Yu bahwa dia akan menembak setelah menjawab 5 pertanyaan. Jiang Ke, Zhao Yu segera berkata, hubungan antara kamu dan Jiang Ke. Baiklah, itu pertanyaan pertama. Seperti seorang putri dari negeri dongeng, Cheng Lingfei berdiri di hadapan Zhao Yu dengan gaun putih yang melengkapi wataknya yang anggun. Namun, di mata Zhao Yu dan Miao Ying,
dia tampak lebih seperti putri yang jahat. Pada awal karir saya merekrut Jiang Ke sebagai petarung saya, kata Cheng Lingfei. Saya menyelidikinya dan menemukan bahwa ia memiliki catatan kriminal karena menyerang seseorang. Oleh karena itu, saya mempekerjakannya untuk membantu saya mengelola bisnis saya. Saya menemukan bahwa ia lebih cerdas daripada petarung biasa. Ia adalah petarung yang bagus, jadi saya memfokuskan upaya saya untuk melatihnya dan membiarkannya menemukan potensinya sambil mengendalikannya secara diam-diam. Tidak lama kemudian, bisnisku semakin besar, jadi aku butuh Jiang Ke untuk keluar dan membersihkan jalan untukku. Cheng Lingfei berkata dengan lembut. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Berkat kejahatannya, aku berhasil membangun kerajaanku. Semua yang disebut investor itu hanyalah pion dalam rencana kita. Jika polisi ketahuan, kita bisa menggunakan mereka sebagai kambing hitam. Dan kau benar, semua rencananya berasal dariku. Akulah dalang di balik semuanya. Aku suka tantangan. Setelah setiap kasus, melihat polisi berlarian seperti domba membuatku merasa sangat puas. Oh, kali ini Miao Ying yang menjawab. Jadi, kalau boleh jujur, Jiang Ke adalah muridku. Kata Cheng Lingfei, terbius oleh kecerdasannya sendiri. Aku yang mengajarinya segalanya. Aku tidak mengerti. Jiang Ke mungkin tidak sepintar dirimu, tetapi dia jelas tidak bodoh. Kata Zhao Yu, apa yang kau gunakan untuk melawannya? Oh, Cheng Lingfei berkata sambil tersenyum. Bisakah aku menganggap ini sebagai pertanyaan kedua? Ah, sudahlah. Lupakan saja pertanyaanku, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, kamu dan Jiang Ke hampir sama. Kalian berdua punya minat yang sama dan saling menguntungkan. Selain itu, dia suka latte autumn, jadi jelas dia suka padamu. Siapa sangka? Zhao Yu awalnya ingin mengatakan bahwa pada akhirnya, dia masih ingin membunuh Jiang Ke, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Apakah Jiang Ke terbakar sampai mati atau tidak adalah sesuatu yang bahkan Miao Ying tidak perlu tahu. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Saatnya pertanyaan kedua. Kali ini giliran Yu Fuseng. Baiklah. Cheng Lingfei ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mendengar pertanyaan Zhao Yu, dia memutuskan untuk mengikuti arus saja. Yu Fuseng bahkan lebih sederhana. Dia adalah kontak yang aku atur bertahun-tahun lalu di luar negeri. Benarkah? Zhao Yu benar-benar terkejut. Faktanya, dia dan Jiang Ke selalu berjalan beriringan. Hampir tidak ada yang tumpang tindih. Mereka tidak tahu keberadaan satu sama lain, juga tidak tahu tentang hubungan satu sama lain denganku. Kata Cheng Lingfei dengan puas. Dahulu kala, Yu Fuseng adalah anggota triad lokal di Gaolanqi. Sebagai bagian dari rencana balas dendamku, dia bahkan sedikit membantuku. Namun sayangnya, dia kemudian terlibat dalam gugatan hukum dan ditangkap oleh polisi. Karena aku takut dia akan mengadu, aku memberinya sejumlah uang untuk melarikan diri dari negara ini. Sejak saat itu, saya terus mengirim uang kepadanya dan membantunya membangun kerajaannya sendiri di luar negeri. Melalui ini, bisnis saya sendiri dapat berkembang secara internasional. Namun, dia adalah orang yang sangat berbeda dengan Jiang Ke. Dia memiliki kepribadian yang beracun dan serakah, jadi saya tidak punya pilihan selain mengendalikannya melalui keluarganya di Gaolanqi. Pada titik ini, Cheng Lingfei menghela napas. Aku tidak menyangka ini akan menyebabkan kecelakaan. Ada mata-mata di tim Yu Fuseng dan meskipun dia cukup beruntung untuk melarikan diri, putranya dibunuh oleh polisi. Oh, Zhao Yu dan Miao Ying sama-sama tahu bahwa mata-mata itu adalah ayah dari ketua tim Kuping. Jadi, sejak saat itu, Yu Fuseng perlahan-lahan menjadi kacau. Dia hanya memiliki satu putra dan dipenuhi dengan pikiran untuk membalas dendam, bahkan sampai ingin membalas dendam kepada polisi. Hal ini menyebabkan banyak masalah. Akhirnya, jika bukan karena bantuanku untuk mendapatkan pengganti palsu untuk mengelabui polisi, dia pasti sudah mati. Cheng Lingfei menggelengkan kepalanya. Sejak itu, Yu Fuseng bersembunyi di peternakan sapi dan kehilangan semua tujuannya. Jadi, melihat bagaimana Cheng Lingfei menatapnya, Zhao Yu berkata,
kurasa sudah waktunya untuk pertanyaan ketiga.